Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Pipi di mata pelajaran yang sama, yaitu muatan IPA. Setelah minggu kemarin kita melalui ujian penilaian harian 1, minggu ini kita sudah mulai kembali untuk menambah ilmu atau menambah materi. Oke, kita langsung saja. Untuk hari ini Ibu akan jelaskan yaitu tentang energi alternatif ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang energi, macam-macam energi. Nah, sekarang apa saja sih yang termasuk dari energi alternatif? Oke, sebelum kita pelajari jenis-jenis atau macam-macam energi alternatif, kita harus mengetahui dulu apa itu energi alternatif. Energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ketiganya yaitu berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Nah, bahan bakar fosil adalah energi yang terbarukan, artinya jumlahnya terbatas dan suatu saat bakal habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk dalam bentuk energi alternatif? Macam-macamnya di sini. Yang pertama, ada sinar matahari. Ternyata sinar matahari itu termasuk salah satunya energi alternatif. Yang kedua yaitu ada angin. Yang ketiga yaitu air. Terus yang keempat itu ada panas bumi. Dan yang terakhir itu ada biomasa. Nah, kita akan pelajari kelima energi alternatif ini. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu adalah sinar matahari. Energi matahari diserap di pembangkit listrik tenaga surya atau disebut dengan PLTS. Nah, kini banyak juga rumah yang mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya dengan memasang panel surya. Energi matahari tersedia di seluruh wilayah. Namun, kekurangannya energi ini hanya bisa didapatkan ketika langit cerah. Oke, yang kedua yaitu ada angin. Angin ini biasanya menggerakkan ya. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, pergerakannya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, ternyata di negara Belanda, kincir angin ini digunakan sebagai alat untuk menghasilkan listrik. Nah, disebut pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, itu untuk angin. Dan yang ketiga yaitu ada air. Nah, air seperti halnya angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin air. Nah, di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, air yang mengalir juga banyak ditemukan. Contohnya, air terjun yang diolah pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Selain air terjun, ada juga arus sungai, ombak, dan pasang surut laut yang mampu menghasilkan listrik. Oke, yang keempat yaitu ada panas bumi. Panas bumi atau geotermal juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Panas dari dalam bumi
menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB. Nah, itu untuk panas bumi. Dan yang terakhir yaitu ada biomasa. Nah, biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Contoh, biomasa meliputi pohon, tanaman produksi, dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Nah, itu adalah macam-macam energi alternatif. Nah, ternyata energi alternatif ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Dan yang ketiga adalah ramah lingkungan. Itu kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Misalnya pembuatan PLTA-nya. Oke, kekurangan yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Jadi kekurangannya itu energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Nah, itu untuk materi hari ini yaitu tentang energi alternatif. Untuk tugasnya, coba kalian buatlah peta pikiran yang ada di buku tematik halaman 99 tentang energi alternatif. Ini buku tematik tema 2 ya, di halaman 99. Oke, materi Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.